Halo semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Wanarian Mukti Cahyo di channel Wana Production. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tutorial yang berikutnya yaitu tentang penggunaan Canva. Ya, yang pertama nanti kita akan belajar bagaimana cara masuk ke Canva. Yang kedua nanti kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dashboardnya Canva. Yang berikutnya nanti kita akan yang ketiga kita membuat desain presentasi. Jadi kita membuat desain presentasi yang sederhana. Kita pilih dari template-nya saja. Setelah itu kita edit tulisan, kita edit foto, edit warna. Nah, kita nambahkan tulisan. Terus bagaimana sih nanti yang terakhir kita menambahkan animasi. Oh, ternyata bisa dipakai animasi ya, bisa ternyata ya. Dan yang terakhir lagi, yang paling terakhir adalah bagaimana cara mendownload dan menjadikan PNG atau JPEG. Oke, tanpa menunda-nunda waktu, ikuti tutorial berikut. Oke, langkah pertama kita klik saja di sini ya, Canva. Itu ya, kita cari yang www.canva.com. Nah, kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi kita diarahkan ke email kita, ya. Kita diarahkan ke email karena kita mau masuk menggunakan email. Kita tunggu. Di sini tergantung jaringan kita dan tidak hanya jaringan, tapi juga tergantung dengan spesifikasi laptop maupun spesifikasi komputer, gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih kita ini sebagai apa, misalnya guru, gitu ya. Kita sebagai guru, kita klik guru, ya. Kita tunggu. Setelah ini di sini ada, kita langsung saja lewati. Nah, lewati. Di sini kita lewati saja. Nah, apa yang ingin Anda buat? Misalnya presentasi. Ini ada presentasi, ada infografis dan seterusnya. Kita buat presentasi dulu ya. Kita buat presentasi. Klik. Nah, ini sudah muncul tampilan presentasi lewat fitur ya. Nah, ini adalah kita sudah masuk di tampilan kosong gitu ya, di tampilan kosong. Gitu. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada template. Nah, kita sudah disediakan banyak sekali template. Di sini ada elemen-elemen, jadi ada background, ada gambar-gambar. Ini ada masuk di elemen. Terus unggahan itu ketika kita mau masukkan gambar dari komputer kita, video dari komputer kita, audio dari komputer kita atau laptop kita, itu bisa diunggah. Tag, kita nambahkan tag. Titik 3 itu bisa menambahkan beberapa hal. Ini ada latar belakang, ada bagan, nah ada gaya dan seterusnya. Nah, ini beberapa fitur yang ada di Canva. Nah, hari ini kita akan coba buat presentasi terlebih dahulu. Nah, misalnya saya akan membuat presentasi misalnya yang ini ya. Saya coba dulu. Nah, ini misalnya. Nah, oke. Di sini ada ini. Tinggal klik saja. Pesan, cari yang gratis ya, ada tulisannya gratis. Di situ ada, kalau ada gambarnya mahkota itu berbayar. Kita pilih yang gratis saja, ya. Nah, ini cuma satu. Kita klik saja di sini. Apa yang kita ingin? Berarti caranya bagaimana? Di tag ini diklik 2 kali, klik, gitu ya. Nah, ini ya, yang di sini nih. Nah, di sini tinggal kita ubah, misalnya pelajaran agama Katolik misalnya. Nah, di bawah ini kita ganti misalnya oleh kedua Wanarian Mukti Cahyo. Nah, kita besarkan pakai ini ya, besarkan. Oke, ini misalnya saya gitu ya. Nah, saya pakai masker misalnya pada saat ngajar. Tapi kalau ngajar ya nggak pakai jaket seperti ini. Anggap saja ini sudah pakai pakaian yang benar, gitu ya. Oke, baik.
Ini kan halaman depan sudah, misalnya pelajaran agama Katolik ini terlalu besar, kecilkan saja, kita naikkan. Ya, kita naikkan. Nah, bagaimana? Ini saya pengen nambahkan materi di bawahnya, misalnya tentang peduli lingkungan misalnya. Bagaimana caranya bisa menggunakan tag ini? Kita di sini banyak pilihan tag, ya. Atau cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya adalah diklik di sini, diklik di pelajaran agama Katolik ini, ya. Klik kanan salin, setelah itu tempel, ya. Sudah, langsung ditarik di bawahnya saja. Misalnya kita tuliskan di sini tentang peduli lingkungan. Nah, misalnya seperti itu. Tinggal dikecilkan. Nah, ini. Sudah, slide pertama selesai. Ya, ini kita misalnya slide pertama saya ingin nampilkan bagaimana. Ya ini saja, di atas ini. Tampilannya seperti apa sih? Tampilkan. Ya kan? Pelajaran agama Katolik peduli lingkungan oleh Wanargan Cahyo. Nah, setelah itu saya mau nambah ya. Mau nambah berarti plus. Nah, di sini kan kosong Mas Ian. Saya pilih dari template lagi. Saya pakai template yang mana gitu ya. Nah, misalnya di sini saya mau memberikan contoh misalnya. Di sini ya. Nah, misal sangat penting, misalnya tinggal diganti aja. Sangat penting menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, setelah itu kita tempatkan di posisi yang pas. Kita misalnya mau cari gambar. Ya, cari gambar nggak ada di sini misalnya. Cari gambar nggak ada di sini. Nggak ada di template-nya ini nggak ada. Bagaimana? Ya tinggal kita klik misalnya ini. Nah, kita cari misalnya di sini gambar ya. Cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya toh. Nah, misalnya seperti ini. Kita masuk ke gambar. Kita cari seperti yang kemarin, tool. Setelah itu size itu ukurannya besar. Nah, yang mana contoh membuang sampah pada tempatnya ini? Contohnya misalnya ini ya. Atau cari yang lain aja. Misalnya yang di sini. Nah, contoh ini ya. Ini tinggal klik kanan, save image as. Ya kan? Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, saya simpan di download ya. Nah, ingat-ingat nanti bisa. Nah, misalnya di sini saya ubah ke desktop saja. Nah, tetap nggak bisa. Berarti saya cari yang lain saja, cari yang lain. Ya, cari yang lain misalnya ini. Ya. Nah, seperti tadi, save image as. Ya. Membuang sampah di desktop ya. Nah, bisa ini ya. Nah, membuang sampah. Setelah itu saya masuk ke Canva lagi. Sangat penting menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini bagaimana memasukkan gambar tadi, masuk ke unggahan. Masuk ke unggahan, setelah itu unggah media. Terus pilih perangkat. Nah, setelah itu kan tadi diletakkan di desktop. Setelah itu kita cari membuang sampah tadi di mana. Nah, ini klik open. Nah, setelah ini kita cukup klik di sini satu kali. Sudah muncul langsung di sini Bapak Ibu. Nah, ini ukurannya ditata dulu. Nah, oke.
Ini untuk bagaimana cara menambahkan gambar. Nah, oke. Ya toh? Setelah ini kita misalnya lanjut lagi. Plus lagi, kita cari template-nya. Misalnya kita cari template-nya, kita cari warna yang berbeda saja. Kita cari warna yang berbeda, yaitu tentang yang ini ya, misalnya yang pakai mana ya? Pakai ini saja. Nah, ini saya hapus gambarnya, ini saya hilang ya. Nah, saya butuh cuma ini saja, saya pakai teks. Nah, jadi T ini untuk nambahkan ya, nambahkan teks. Ini kita tambahkan judul. Mari kita belajar dari kitab suci, misalnya kitab suci. Nah, dari Injil apa misalnya? Lukas bab 5 ayat 16 sampai 17 misalnya. Nah, ini tinggal ditata. Ini bagaimana cara merubah hurufnya? Tinggal diklik 2 kali. Ini diklik, kita cari gambar huruf ya atau model huruf yang mana. Kita cek dulu ya yang ini ya. Misalnya, nah kita cek. Setelah ini tampilannya seperti ini. Nah, oke ya. Ini adalah tampilan ketika misalnya kita mau mengajak anak-anak membaca kitab suci. Nah, misalnya ini, saya mau cari gambar dulu, misalnya kitab suci. Nah, saya cari di sini ya, seperti tadi ya, kitab suci. Nah, misalnya seperti ini. Oke, klik kanan, save as, ya, kitab suci. Kita simpan ya, tadi di desktop ya. Nah, kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke unggahan. Setelah itu kita unggah media, perangkat, dan cari kitab suci. Kitab suci diklik 2 kali, langsung muncul di sini. Kita klik, langsung ada di sini kan. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba. Ini ada fitur yang menarik di sini, bisa membuat agak transparan gitu ya. Bagaimana? Ini gambar ini pengen transparan. Di sini ada transparansi ini ya. Kita klik, setelah ini kita 100 ini kita ubah. Agak transparan kan? Jadi nanti kalau misalnya ingin transparannya banyak ya tinggal ini dikecilkan gitu. Nah, ini hanya fitur saja, nanti bisa disesuaikan. Nah,